A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain yang jawab salam saya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kebaikan, amin. Yang punya utang-utangnya lunas, amin. Kenceng banget giliran utangnya lunas. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, amin. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Ya walaupun yang jawabnya cuma 5 orang ya Bu ya, tapi alhamdulillah kita doain bapak-bapak semuanya sehat walafiat, amin. Begitu juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada, saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan keimanan khususnya dalam menghadapi kehidupan. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali lagi silaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, pernah cemburu nggak? Hah? Sering. Ada yang sering, ada yang pernah. Yang namanya cemburu wajar apa wajar Bu? Ajar. Nah nanti kita akan bahas nih hari ini tentang cemburunya. Tapi ini dia temanya adalah api cemburu berujung luka. Waduh kayak judul sinetron ini ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam tema, izinkan saya memberikan salam hormat dan takzim saya untuk guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita. Yang hadir bersama kita, yang pertama adalah guru kita Al-Mukarram Ustadz Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz baik ya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz, guruku. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini. Baik, di sebelah Ustadz Azwan hadir bersama kita Kiai Haji Abdullah Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat? Alhamdulillah selalu sehat ceria, apalagi di samping Ustadz Aswan. Ya. Karena beliau ini omongannya asik, wajahnya menawan. Iya salah. Apalagi yang di sebelah kiri saya ada Ustadz Munawir. Iya. Karena beliau selalu menjadikan orang tercerah. Ya. Dengan cahaya yang selalu disebarkan. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, itu dia 2 orang guru-guru kita. Terima kasih, kita langsung lanjut ke Saya kapan? Assalamualaikum Ustadz Munawir Ngacir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ke Cibubur lewat Sidadadi. Cakep. Orang Cibubur senangnya ngaji. Iya salah. Baik, itulah guru-guru kita yang hadir ya, yang insya Allah akan bagikan ilmunya kepada kita. Nah sekarang saya akan ajak seluruh pemirsa Ainus dan juga jamaah yang ada di Masjid Al-Qawi Cibubur untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Terkadang rasa cemburu tidak mengenal siapa, kapan, dan di mana. Tak jarang rasa cemburu pun mengakibatkan luka, bahkan duka. Islam mengajarkan pentingnya memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada takdir. Memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Penerapan nilai-nilai Islam dalam mengendalikan rasa cemburu dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Lantas, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan api cemburu agar tidak berujung luka dan duka? Cemburu. Pernah cemburu? Sama siapa? Suami lah. Sama siapa lagi? Cemburu dengan uang suami, apa hati suami? Iya. Ini berat banget bahasannya. Nah, baik, yang tadi kita saksikan adalah contoh seorang mertua pun ternyata bisa cemburu dengan menantunya. Mungkin karena anaknya yang lebih memilih istrinya ketimbang orang tuanya. Nah, gimana sih kita menata hati kita supaya nggak cemburu, supaya kita ngerti banget
seporsi masing-masing. Untuk itu langsung kita simak. Oh, sebelum kita simak, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu yang mau curhat atau mungkin mau cerita pengalaman cemburunya? Ya, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ustadz semuanya. Ya, Saya ingin bertanya Ustadz. nama Ibu siapa? Perkenalkan, mohon maaf Ya. terlupa. Saya Ibu Ambar Ibu dari Majelis Taklim Al Inayah RT 4 Harjamukti Cimanggis. Oh, Masya Allah, siap. Pertanyaannya Bu. Di zaman sekarang ini banyak berita entah di TV, entah di internet yang saling cemburu dan saling menganiaya, entah itu sesama teman, sesama keluarga, sesama tetangga. Nah, yang saya tanyakan, boleh enggak kalau kita umpama dianiaya, kita membalas balik menganiaya? Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dianiaya boleh nggak tak aniaya balik gitu ya Bu ya. Apalagi gara-gara cemburu buta ya. Silakan Ustadz Fadol. Bisa dibahas pertama videonya atau nanti bisa boleh juga pertanyaan Ibu. Fadol Ustadz Aswan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya tentang aniaya, boleh nggak saya aniaya balik? Ya. Bu, pemirsa, namanya aniaya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi namanya perempuan ya, entah itu merasa dianiaya oleh mertua, oleh suami, oleh siapa lagi Bu? Terus banyak banget. Banyak. Nah, ketika kita tanyakan hal ini kepada ulama, boleh enggak kita aniaya balik? Ulama memberikan jawaban indah. Yang pertama, ulama mengingatkan kepada kita kembali bahwa aniaya adalah perbuatan zalim. Ya, perbuatan yang gelap, durhaka, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan manusia pun tidak menyukainya. Bagaimana bila kita merasa kita punya hak untuk menganiaya balik? Ulama mengajarkan kepada kita tidak ada yang paling tinggi amalan dan ibadah seorang hamba kecuali dia bersabar atas perbuatan saudaranya. Apalagi keluarganya, yang mohon maaf baik buruknya adalah keluarga kita. Selain itu ada juga ulama yang memberikan jawaban boleh, dengan catatan kamu boleh membalasnya dengan yang setimpal atau serupa, tapi enggak boleh berlebihan. Pertanyaan ulama, emang ada orang ngebales enggak berlebihan? Nah, dari apa yang disampaikan oleh ulama, saya sampaikan kepada seluruh yang hadir juga pemirsa, silakan pilih yang mana. Udah tegang banget. Iya, saya lagi mikir mau pilih yang mana jadinya gitu. Silakan ke Abdullah Samsul Arifin, beliau ini juga ketua LDNU. Ya, PBNU, dan mungkin hari ini kita juga bisa melihat perspektifnya nih. Seperti apa dalam menghadapi permasalahan cemburu ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in uqibtum fa'aqibu alaihi bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum fahuwa khairul lis-sabirin. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kiai Aswan, kalau seumpama kita disakiti, kita dianiaya, boleh kita membalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kita ditempeleng, kita boleh menempeleng. Tapi kalau kita ditempeleng kemudian kita menjotos, itu tidak boleh. Karena melebihi. Ya. Tetapi ujungnya ini yang harus diperhatikan.
Wala in sabartum, kalau kalian sabar seperti yang disampaikan tadi, itulah yang terbaik. Ya. Makanya di dalam Islam itu salah satu akhlak yang mulia adalah ihsan. Ihsan itu kata Imam Nawawi, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsana an tuhsina ila man asaa ilaik. Ihsan itu bukan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, tetapi ihsan siap berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek. Allah. Jadi ketika kita dizalimi kemudian kita membalas kebaikan, maka itulah sifat yang paling terpuji. Allah. Kalau kita disakiti kemudian kita menyakiti, itu pembalasan, namanya mukafaah atau mujazaah. Tetapi kalau kita diperlakukan secara baik kemudian kita balas dengan kejelekan, itu adalah akhlak yang tercela, itulah zalim tadi. Karena apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Akhlak mulia kita di mana? Ketika kejahatan, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau yang terkait dengan video tadi itu kebetulan Ibu, saya dapat bocoran setelah tadi dengar lokasinya, itu tetangga desa dengan saya. Oh. Itu tetangga desa dengan saya. Iya. Iya. Tetapi di situ nanti mungkin bisa dibahas, di situ ada satu hal bahwa apa yang dilakukan kecemburuan oleh mertua kepada menantu itu adalah kecemburuan yang berlebihan selama tidak menemukan tanda-tanda atau bukti yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena mertua dengan menantu itu dalam pandangan hukum Islam itu adalah mahram. Termasuk yang diperbolehkan untuk bareng, kalau kemudian motifnya hanya karena membonceng kemudian menimbulkan perilaku aniaya, itu adalah suatu sikap yang berlebihan, kecuali memang ada indikator yang mengarah pada hal-hal yang tidak benar. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Wah, ini pembahasannya menarik ya Bu ya. Kalau misalnya boleh orang jahat sama kita, kita jahatin balik boleh. Tapi juga ada saran lagi, kalau emang dijahatin balas dengan kebaikan, itu namanya ihsan, perbuatan yang lebih baik. Nah, Iya. tapi pertanyaannya Ustadz, kalau diselingkuhin boleh nggak kita selingkuh balik? Nah, tapi nanti jangan dijawab. Jangan. Ibu langsung nah. Jangan. Silakan Kiai Munawir Ngacir, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara cemburu, setiap manusia mah ada yang boleh cemburu, ada yang tidak. Ketika tetangga kita pinter, pandai, itu boleh cemburu dalam hal tarbiyah pendidikan. Tapi kalau hal materi itu kita sudah menerima qada bil ridho. Jadi ketentuan Allah yang sudah berikan kepada kita kudu diterima. Tadi guru kita Gus Aap, Masya Allah luar biasa. Masa susu dibalas air? Tuba. Susu dibalas air susu. Oh iya benar. Iya. Ngelihat mak kan udah manis, makanya susu manis. Iya. Bisa aja Kiai. Karena di dalam ilmu fikih dijelaskan wad'u syai'in ala syai'. Jadi kalau menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Kalau nggak pada tempatnya akhirnya zolim. Kalau orang kulon mengatakan the right man the right place. Paham apa kagak Bu? Kagak. Ya, sama. Orang kulon ngajain the right man in the right place. Maksudnya iya. apa? Maksudnya ketika kita meletakkan sesuatu harus pada tempatnya. Tempatnya. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita tidak ada rasa kecemburuan. Mudah-mudahan Ibu Painem, Ibu Paijo, Cakep. Ibu Satinem, Ibu Suminem. Cakep. Itu nama-nama orang. Ya. Baik, terima kasih guru-guruku. Habis ini kita bahas lagi ya tentang kecemburuan. Kayaknya ibu-ibu langsung pada gabung semua di depan TV ya. Baik. Seperti apa bahasan kita dan ayat-ayat apa yang mengulas tentang rasa cemburu ini di dalam Al-Quran. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau keinginan untuk melakukan perbuatan dosa dari syaitan, maka mereka segera ingat kepada Allah. Dan ketika itu juga mereka melihat semua kesalahan-kesalahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, apa yang tadi sama-sama kita simak, baik terjemahannya maupun ayat yang dibacakan oleh Ustadz Lutfi adalah surah Al-A'raf ayat 201. Nah, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Azwan. Silakan Ustadz Fadl. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau menjawab salam masih ada cemburu, Iya, jawaban salamnya lemes banget. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pemirsa, cahaya hati yang indah dimanapun saja, dimanapun berada. Juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, Abang David dan juga qari kita, dan juga Gus Aap beserta para pengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan membawa rahmat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Berkenaan dengan apa yang dibahas oleh guru-guru kita, dan mungkin ada di antara kita yang banyak hadir di majelis ta'lim tentang ilmu. Kalau kita perhatikan ayat yang barusan dibaca oleh qari kita kemudian diterjemahkan oleh Abang David, ini merupakan ayat yang berkenaan dengan godaan setan. Coba sebelumnya kita naik ke atas. Ada ayat Allah disebut di sana, wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Artinya kalau ada godaan setan apapun bentuknya, apapun jenisnya, maka perintah Allah berlindunglah engkau kepadanya. Kenapa? Sungguh Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lain masih pada surah yang sama, yaitu tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Jika dia didatangi oleh satu rasa, satu godaan, satu keraguan, satu was-was, yang pasti biasanya rasa itu ditunggangi
oleh oknum yang bernama setan, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dan mengajarkan kita untuk mengingat kepada Allah. Jadi begitu Bapak Ibu kedatangan cemburu, kedatangan was-was, ya, langsung ingat sama Allah. Kalau kita meninggalkan Allah, yang ada cuma dua. Kita dengan perasaan kita serta setan yang menunggangi rasa kita. Karena itu ketika cemburu, pikiran kita kemana-mana, betul? Jangan-jangan, jangan-jangan. Aduh, ngebayangin lagi naik ojek bareng di jalan becek. Aduh. Atau lagi nonton berduaan, Waduh. berpegangan tangan. Ya ampun. Naudzubillah, itu setan bukan nunggangin lagi, udah kayak naik kuda balap itu. Makin membara dalam dada. Bahkan naudzubillah, kalau mereka orang yang durhaka kepada Allah, putus asa kepada Allah, maka tali gantungan bagaikan perhiasan yang indah, baygon rasa stroberi. Ya Allah. Naudzubillah summa Na'udzubillah. Naik lagi ke atas ayat yang dibacakan oleh Qari. Apa kata Allah? Khudil afwa. Maafkan dalam segala urusan. Artinya begini, kalau kita membahas tafsir, tolong jangan bahas satu ayat saja. Ambil di atas dan di bawahnya supaya tersambung. Artinya Allah mengingatkan kepada kita hal-hal yang sebelum hal-hal yang sangat riskan kepada hamba-hambanya. Karena itu pemirsa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira cemburu itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak ya? Ada yang bagus, ada yang... Ini jawaban diplomatis. Ternyata ulama mengajarkan kepada kita bahwa cemburu itu sebenarnya indah. Dengan cemburu maka makan sepiring berdua tidak jadi masalah. Sebelum cemburu sepiring berdua kurang, Bang. Iya. Kira-kira seperti apa sih yang diperbolehkan oleh Al-Quran? Kemudian kira-kira seperti apa yang diperbolehkan oleh para alim ulama tentang rasa cemburu yang terus menguasai dalam diri kita? Ulama ngajarin sama kita, cemburu yang boleh itu adalah cemburu ketika engkau melihat ada kecurigaan di dalamnya. Misal biasa main WhatsApp cuma sebentar, ini 2-3 jam gak berhenti-berhenti. Waduh. Begitu angkat telepon, kabur ke lapangan bola. Iya, jauh amat. Begitu dapat SMS, tring, tiba-tiba dandan pakai parfum. Waduh. Hati-hati. Tetapi kata ulama juga mengatakan bahwa cemburu yang tidak boleh itu adalah cemburu yang berlebihan, yang tidak ada sebab. Tiba-tiba bini dicurigain, bini baca SMS sebentar dicurigain. Itu bini ngobrol sedikit saja sama tetangga dicurigain. Semuanya curiga. Ini setan akan menunggangi kita. Kenapa? Dalam ayat Allah yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa setan dulu pernah bersumpah di hadapan Allah akan mendatangi hamba-hambanya dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari mertua, dari mantu, dari bini, dari suami. Tapi namanya cemburu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini berkenaan dengan hati. Begitu hati ini cemburu, subhanallah.
maka dia akan memakai kacamata negatif. Kacamatanya semuanya buruk buat orang lain. Nih, hati-hati dengan cemburu. Ustadz, tadi Ustadz sudah jelaskan cemburu yang diperbolehkan dengan cemburu yang tidak diperbolehkan. Sekarang pertanyaan saya Ustadz, ayat ini berkenaan dengan apa? Ayat ini berkenaan sebenarnya selain kalau kepada cemburu khususnya itu tidak ya, tapi lebih kepada apa? Lebih kepada dulu seorang sahabat. Dulu seorang sahabat itu ketika dia diganggu oleh setan, digoda oleh setan, maka dia lebih memilih Allah. Begitu dia baca ayat ini, dia terkapar jatuh pingsan. Kemudian masuk, dibawa ke dalam rumahnya. Sayyidina Umar menjenguknya. Begitu orang yang menggodanya seorang wanita cantik datang, langsung meninggal dunia. Ini asbab dia menahan dirinya daripada godaan-godaan yang datang. Jadi begitu kita mendapatkan godaan, wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghum fasta'idz billah. Ente langsung berlindung di belakang bentengnya Allah. Baik, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Sekarang saya mau berikan kesempatan sama semua jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, Ibu silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Limi dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas RT 02. Yang saya mau tanyakan pada Ustadz, cemburu yang seperti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Silakan Ustadz. Cemburu apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya dalam. Ya. Ketika yang bertanya seorang ibu, cemburu apa yang disukai Allah? Pertanyaannya, kalau Allah sudah sampaikan yang disukainya, kita mampu nggak melaksanakannya? Itu yang berat. Cuma kebetulan yang bertanya dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Ya. pasti orang ikhlas. Ikhlas, amin, amin. Kira-kira cemburu apa yang disukai oleh Allah? Bapak, Ibu, pemirsa manusiawi, kita ini Allah titipkan berbagai macam rasa. Ingat, cemburu itu datang dari rasa khawatir. Rasa khawatir datang dari kewaspadaan. Tapi begitu kewaspadaan yang melahirkan kekhawatiran, kemudian lahir kecemburuan, maka na'udzubillah, bila engkau berlebihan di dalam mensikapinya, maka akan jadi bencana dunia dan akhirat. Bu, Ya, Bu, ya. kita kan orang yang pernah menyaksikan drama-drama kehidupan tetangga kita, teman kita. Ada yang bersabar, ada yang ngamuk tingkat 18. Iya, betul. Tapi lihat siapa yang menang. Ustadz, istri-istri Nabi cemburu enggak? Cemburu. Sayyidah Aisyah itu paling cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Ya Allah. Kenapa? Biarpun sudah wafat, Rasulullah suka cerita tentang Sayyidah Khadijah, manusiawi. Sayyidah Aisyah ini pun manusia. Dia sedih, dia punya rasa kecemburuan. Wajar, wajar. Tapi ketika engkau mengalami rasa dan engkau kembalikan kepada Allah, bagaimana untuk bisa menenangkan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Buru-buru sambil ngomong sama Allah. Pemirsa dan juga hadirin hadirat, suka ngobrol gak sama Allah? Sering-sering ngobrol sama Allah. Ya Allah, rasa ini sakit ya Allah. Ya Allah, tolong hamba. Minta sambil meneteskan air mata. Berurai air mata, minta sama Allah. Masa Allah gak jawab? Ud'uni astajib lakum. Dijawab Ibu. Masalah bagaimana Allah menyelesaikannya, pasti yang terindah Allah lakukan buat kita. Ya Allah, tolong
Jangan sampai setan menguasai aku ya Allah. Khawatir kita cemburu kepada suami atau istri yang tidak benar cemburunya. Itu dosanya berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena orang yang menduga sampai keterlaluan itu jatuh kepada zan. Iyyakum wadzan fa inna dzan akdzabul hadis. Hindarkan oleh kalian segala dugaan-dugaan. Kenapa? Karena walaupun masih ada di dalam diri kita dugaan, itu seburuk-buruknya ucapan. Ngomong sama Allah, doa, tahajud. Cucurkan air mata setelah tahajud. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah itu insya Allah tenang hati, pasrahkan. Tetap layani keluarga kita dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Azwan. Ibu, Bu, kalau cemburu gimana caranya Bu? Pertama tadi minta perlindungan Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kedua gantungkan harapan sama Allah lewat sujud dan menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah. Sambil kita memohon ampunan, astagfirullahaladzim. Dan ngadu sama Allah, Insya Allah ud'uni astajib lakum. Berdoa dan aku akan kabulkan. Insya Allah yang terbaik buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama dengan guru-guru kita. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Ustadz Lutfi. Masya Allah, ayat yang tadi sama-sama dibacakan menggetarkan hati kita dan mengingatkan lagi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menjauhi banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan diantara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Mari saudara-saudaraku langsung saja
kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Fadl Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Mas David Kholik, Yap, Yai. ini kalau teman-teman sering menyebutnya Habib, Salam Muhammad. tapi Habib dalam pengertian kekasih. Ya salam, salam Muhammad. Host kita yang saya muliakan, para guru kita yang telah hadir, jamaah Masjid Al-Qawi, para pemirsa iNews TV, program kajian tafsir Cahaya Hati Indonesia. Dimanapun berada semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang telah dibaca oleh qori kita dan tarjemahnya tadi disampaikan oleh Mas David Kholik, di sini disebutkan di dalam Tafsirul Quranil Azim yang ditulis oleh Syekh Abul Fida Ismail ibnu Katsir, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin an katsirin minadh-dhanni wa huwa at-tuhma wat-takhawwun lil ahli wal aqarib wan nasi fi ghairi mahallihi li'anna ba'dha dzalika yakunu itsman mahdhan. Di dalam ayat ini, ayat 12 surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk berburuk sangka. Berburuk sangka yang di sini adalah melakukan tuduhan-tuduhan keji dan kemudian menganggap ada satu hal yang salah yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, oleh keluarga, oleh saudara, oleh teman dan lain sebagainya. Ini sama dengan apa yang telah kita saksikan di VT yang tadi sudah kita lihat bersama, bahwa ada seorang mertua kemudian cemburu kepada menantu karena menantu itu membonceng istrinya, kemudian berujung dengan menyakiti dan melukai. Ini sebetulnya masuk kepada hal yang dilarang oleh agama. Selama tidak ada bukti-bukti yang nyata yang mengarahkan ke sana, maka berburuk sangka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Utamanya kepada keluarga, utamanya kepada orang-orang dekat, Mas David. Itu sama sekali tidak diperkenankan di dalam agama, dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tersirat di dalam ayat 12 daripada surat Al-Hujurat itu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua untuk menghindari perbuatan buruk sangka, di mana Rasulullah kemudian menegaskan jauhilah berburuk sangka. Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah berburuk sangka. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena berburuk sangka itu adalah sejelek-jeleknya perkataan. Sejelek-jeleknya omongan adalah berburuk sangka. Kemudian di sini Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini, wala tajassasu wala tahassasu. Jangan memata-matai, mencari-cari kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, dicari-cari kesalahannya. Siapapun kalau dicari-cari kesalahannya akan ketemu, karena no one perfect, tidak ada orang itu yang sempurna. Semua manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita menemukan aib, bagaimana kita bisa menutup aib saudara kita. Karena
man satara an aibi akhihi fid dunya satarallah an uyubihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi terhadap aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Semua kita ini punya aib, maka jangan suka membuka aib orang lain. Disinilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi mengingatkan kepada kita. Apa kata Imam Syafi'i? In kunta turidu an ta'isa sa'idan saliman minar rada lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in fakulluka auratun walin nasi al-sunu, kata Imam Syafi'i. Kalau engkau ingin hidup bahagia, kalau engkau ingin hidup tenang, maka kuncinya yang pertama adalah lisanmu jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain. Allah. Lisanmu jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Fakulluka auratun walin nasi al-sunu. Kalian semua itu punya kesalahan, kalian semua itu punya kekurangan, kalian semua itu punya aib, orang lain juga punya lisan. Jadi ketika lisan kita suka membicarakan aib orang lain, jangan salahkan kalau di belakang kita, kesalahan-kesalahan kita juga akan dibicarakan oleh orang lain. Lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan, wa in ainaka abdat ilaika ma'ayiba qul ya ainu kif lin nasi ayunu. Kalau kedua matamu melaporkan kepadamu aib dan kesalahan orang lain, tegurlah mata itu. Bilang sama mata, Mas David, mata diamlah kau, jangan laporkan kesalahan orang lain kepadaku agar aku tidak tertarik membicarakannya. Kenapa? Karena kita juga sama-sama punya kekurangan dan orang lain juga punya mata. Ini yang bisa melihat. Maka kalau kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain, insya Allah kita juga diselamatkan oleh Allah untuk kita tidak mudah orang lain berburuk sangka kepada kita dan kesalahan-kesalahan kita dicari-cari oleh orang lain. Nah, ini kemudian berikutnya yang dilarang di ayat ini adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah larangan Allah kepada hambanya, orang-orang mukmin untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain, maka kemudian Allah melarang kita memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian kita tidak boleh menggunjing. Atau bahasa keseharian kita ngerasani. Apa maksudnya di situ? Dzikruka akhoka bima yakrahuhu. Menyebut tentang saudara-saudara kita dengan hal yang kalau mereka mendengar, mereka itu tidak suka. Kalau ada orangnya disebut, ia bisa membela diri. Tapi kalau kita nyebut ngerasani orang lain, mereka tidak tahu. Mereka tidak bisa membela diri. Maka di sini diibaratkan ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maita. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya apa? Orang yang ngerasani orang lain itu sama dengan orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Maksudnya yang dirasani itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita bicarakan orangnya di Jakarta. Kita sekarang ada di Jakarta Timur, ada di Cibubur. Dia tidak mendengar, tapi kita jelek-jelekkan dia di hadapan orang lain. Maka sama dengan seperti itu. Sehingga bagaimana orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati, artinya makan bangkai, dia akan muntah. Sama dengan itu, sama dengan itu. Kalian pasti tidak suka. Maka ketika menafsirkan ayat ini di dalam hadis iyyakum wadhanna itu, Rasulullah menegaskan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kemudian kalian semua ini saling bertentangan, saling bertengkar. Tekanannya adalah wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ini sebagai hamba Allah yang bersaudara. Bagaimana prinsip bersaudara itu? Prinsip bersaudara itu adalah senang ketika kita melihat saudara kita senang. Dan kita juga ikut prihatin kalau melihat saudara kita mengalami musibah. Maka di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis yang ditegaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Imam Abdullah Ibnu Majah, bahwa Sayyidina Umar satu saat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di samping Ka'bah, ketika Rasulullah sedang bertawaf, Rasulullah mengatakan begini,
ma'at iyabuki wa at iyabu rihuki ma'a'dhamuki wa a'dhamu hurmatuki walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'dhamu indallahi hurmatan minki maluhu wa damuhu wa ayyadunna bihi illa khairak. Betapa mulianya dirimu wahai Ka'bah, betapa harumnya baumu wahai Ka'bah, betapa tingginya kehormatanmu wahai Ka'bah. Tetapi demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, kehormatan seorang mukmin lebih tinggi daripada kehormatanmu. Artinya saudara-saudara kita sesama mukmin harus kita jaga kehormatannya. Bagaimana menjaga kehormatannya? Wa ayyadunna bihi illa khaira. Tidak pernah mempersepsikan apapun kecuali yang baik-baik untuk saudara kita. Jadi kalau kita mau berprasangka, berprasangkalah yang baik dan tidak berprasangka yang buruk, apalagi tidak didasarkan kepada data dan fakta. Inilah yang terkandung di dalam ayat 12 surat Al-Hujurat. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Kiai. Ya Allah, luar biasa. Bu, jangan cemburu. Saya emang gak cemburu, cuman yang Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Nama Ibu siapa? Asia, Ya, Asia Bu dari Asia. Majelis Taklim Harinisa Al-Qawi. Siap. Ya. Saya mau bertanya Pak Ya, Ustadz. silakan. Apakah rasa was-was yang menyebabkan rasa cemburu itu berasal dari setan? Oh, Ya. iya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Was-was yang memang itu disematkan oleh setan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, itu yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang tercela. Termasuk diantaranya adalah cemburu yang dilarang di dalam agama. Cemburu yang dilarang di dalam agama itu kan mencemburui orang lain pada hal-hal yang dia tidak memiliki data dan tidak punya hak untuk dicemburui. Iya. Kecuali cemburu yang benar. Misalnya. Cemburu yang tadi itu. benar itu adalah cemburu untuk menjaga istrinya dari tangan jahil orang lain. Iya. Kalau itu cemburu yang wajib. Oke. Kalau Karena suami yang tidak punya cemburu itu namanya dayyus. Dan dayyus itu tidak akan pernah mendengar baunya surga. Baunya saja tidak dengar, apalagi bisa masuk surga. ya Allah. Itu cemburu yang diperbolehkan. Laki-laki terhadap istri. Iya, istrinya. Istri ya istrinya. Iya. Nah, kalau istrinya cemburu sama suami Kiai. Mengingatkan kalau yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi kalau masih sesuai dengan ajaran agama, ya nanti tetap dalam koridor apa yang bisa dibenarkan oleh syariat. Seperti itu. Iya. Itu yang harus dijaga. Maka setan ini memang tugasnya di situ. Karena setan akan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa bersama dengan dirinya kelak berada di neraka. Jadi di dalam surat Al-A'raf itu, Mas David, itu disebutkan begini. Ketika Allah akan menempatkan setan itu di luar surga, artinya mengusir setan itu dari surga dan menempatkan setan di neraka, maka setan itu mengajukan satu permohonan kepada Allah. Ya. Apa yang dikatakan setan? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah kematian saya sampai ba'as. Allah memberikan garansi kalau setan itu tidak segera dimatikan oleh Allah. Iblis tidak segera dimatikan. Innaka minal mundharin. Lalu apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah, maka saya akan menghalangi hambamu dari jalanmu yang lurus. Artinya tugas setan akan selalu menggoda hamba-hamba Allah dari jalan menuju Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aksarahum syakirin. Maka engkau akan mendapatkan kami menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Maka termasuk was-was yang ditanamkan oleh setan, itulah yang akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk cemburu dan berburuk sangka yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari was-was yang disematkan oleh setan, seperti yang kita baca dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu ada min syarril waswasil khannas. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai, ilmunya Bu terjawab ya pertanyaannya ya Bu ya. Was-wasnya itu dari syaitan ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Masih bahas soal cemburu ya. Kalau masih ada api cemburu dalam hatimu, kita bahas dari sudut pandang agama Islam. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan langsung saja kita simak kajian dari guru kita, tausiah dari Ustadz Rohim Hadi Anwar dengan tema cara mengendalikan rasa cemburu di dalam Islam. Pada Ustadz Blangkon Loreng kami persilahkan, fadl. Ibu bapak para kaum muslimin hadirin ingkang dipun rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dawil irfan. Amma ba'du, hadratal afadil wal muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para asatidah, para habaib yang senantiasa kami cadong pandonganipun lan idirestunipun. Yang kami muliakan, yang kami hormati, ada sahabat kami Kang David Khalik. Mudah-mudahan dipun paringi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten qori kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang kang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu jamaah Masjid
Al-Qawi, Cibubur. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang ngapunten nggih. Saya duduk tapi sekarang saya mau berdiri. Mudah-mudahan dipun paringi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam Islam ada aturan tentang masalah cemburu. Tentang cemburu. Bahasan kita ini adalah tentang cemburu. Bahasa agama, bahasa hadis disebut dengan ghirrah. Ghirrah itu cemburu. Kosok wangsulipun versusnya adalah ad-dayyus. Jadi kalau al-ghirrah itu cemburu, kalau ad-dayyus niku blawur tinggal, gos. Artinya ngejar kemawon. Apa itu ngejar ke? Nah, itu artinya apa ya? Ini bahasa Jawa lagi. Padahal ini di Cibubur ini ya, bukan di Lamongan ini ya. Kalau al-ghirrah itu cemburu, versusnya adalah ad-dayyus. Dayyus itu artinya tidak ada kecemburuan. Dimaksud cemburu adalah ada sesuatu kegelisahan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain yang dia khawatir kedudukannya akan digantikan oleh orang lain itu di dalam diri seseorang. Paham apa badan? Paham apa paham? Contoh. Saya mencemburui, taruhlah istri saya atau anak saya berjalan dengan orang lain. Coro gampangan itu ngeriku ya berjalan atau dibonceng orang lain. Kemudian saya cemburu. Artinya saya khawatir kedudukan saya di hati istri saya, kedudukan saya di hati anak saya itu akan digantikan oleh orang tadi. Itulah disebut dengan cemburu atau al-ghirrah. Dan manifestasi dari al-ghirrah kadangkala marah. Kadangkala muring-muring. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih itu kok bisa muncul? Karena adanya rasa cinta. Pengen dipun miliki terus-menerus. Ada sebuah ungkapan, cuma kamu sayangku di dunia. Ya ini. Jamaah. Bapak Ibu jamaah. Karena pengen dimiliki seutuhnya sehingga kalau ada orang dekat-dekat, kalau ada orang dia mau merebutnya, mau masuk ke dalam relung hatinya, dia cemburu. Itulah disebut al-ghirrah. Dan al-ghirrah ini ada dua kata Rasulullah SAW. Inna minal ghirrati ma yuhibbullah wa ma yubghidullah. Ghirrah atau cemburu itu wonten kali. Ada yang cemburu memang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada cemburu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ghirrah yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu ghirrah apa? Yaitu innal ghirrata fi raibah. Cemburu yang ada sebab musababnya. Wonten gelagat-gelagate memang. Ngetes gelagat. Ada tanda-tandanya memang. Oh kenapa ya istri saya kok sering ke rumah sebelah itu. Padahal rumah sebelah itu duda bu, boten janda. kan istrinya pergi ke rumah duda atau sebaliknya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang suami yang kenapa dia sering-sering ke rumah janda. Nah, sering nggih, bukan sekali waktu, sering buwen dino ten ngriku mawon setiap hari lah. Ini berarti ada roibahnya.
Wonten tanda-tandanya. Ini boleh dicemburu. Sebab kalau ndak itu namanya ghos. Ah ya udah biar aja apa namanya istri saya nanti katut sama apa itu? Duda. Kalau itu dia sama duda itu berarti ghos itu namanya. Bahkan dia mengabaikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istilahnya cemburu yang dimurka dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala fi ghairi raibah, yaitu di luar tanda-tanda atau mboten-wonten sebab musababnya. Wong gak ono udan, gak ono bledek kok muring. Wong tidak ada api kok ada asap. Ya enggak mungkin itu. Lah kalau itu terjadi itu namanya cemburu buta. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sahabat bernama Sa'ad pernah beliau mengatakan, "Lau anna imra'atan, seandainya istriku, la ra'aitu rajulan li imra'ati, andai kata ada seorang laki-laki yang kemudian tahu kok di situ boncengan bersama-sama dengan istri saya, la dzarabtu bisaif, maka akan aku pangkas dengan pedang orang itu." Saking cemburunya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ceritakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu. Satu saat Ibunda Zainab binti Jahsin itu mengirim utusan untuk membawa makanan ke rumah Ibunda Aisyah. Dan ketika itu di dalam rumah Ibunda Aisyah ternyata ada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Ketika makanan di mangkok yang sudah diserahkan ditampel, napa ditampel itu? Di apa ya Pak? Ditampel di apa? Ditepis. Dibuang, ditepis. Sampai-sampai mangkoknya dan yang berisi makanan yang kiriman dari Ibunda Aisyah, bukan. dari Ibunda Zainab. Itu terkocar-kacir. Iya. Terkocar-kacir. Sampai terkocar-kacir, bahkan mangkoknya pecah. Itu menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah pun bisa cemburu. Olehnya itu untuk pengendaliannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kuatkan komunikasi. Menawi sakit berkomunikasi dengan baik, maka insya Allah akan terbuka sesuatu yang kelihatannya remang-remang, yang tidak jelas akan menjadi jelas. Tanya saja, Pak, kenapa selalu ke tempat janda itu? Enggak, saya enggak apa-apa, saya cuman ini dimintai tolong betulin genting. Kan jelas toh? Kan jelas toh? Iya. Yaitu betulin genting. Tapi jangan diterus-terusin. Kenapa setiap hari? Lah memang setiap hari gentingnya jatuh. Alasan. Yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. Kalau memang suami Anda suka datang kepada janda itu, Anda yang harus berhias lebih cantik lagi. Pede ibaratnya. Nek kon banding no kono karo kene, sik metahes kene. Apa istilah metahes itu? Masih asik sini, jangan kamu ngambil sekarang itu begitu, tapi ada kepercayaan diri. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Serahkan kepada Allah. Semuanya Allah yang mengaturnya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini bang. Ya. Yang keempat, kurangi melongok media sosial. Baca media sosial Bu, lihat-lihat media sosial, kurangi. Nanti kalau Bapak Ibu, taruhlah Ibu selalu melihat media sosial, ternyata suaminya melakukan begini begitu, menimbulkan cemburu, gini bang. Ya. Tapi kalau orang ngerti bojone cek ya apa ter media sosial, kan kita tidak cemburu.
Cuman harus Waspada. waspada. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin. Terima kasih Mudah-mudahan berkah banyak. dan barokah. Menawi Amin. wonten ingkang tanglet monggo silakan. Amin. Terima kasih banyak, Kiai. Saya duduk nggih, saya Ya, duduk silakan duduk, Kiai. Nih Ibu, Kiai ini kebetulan kondisinya lagi kurang sehat, tapi memaksakan untuk datang ke sini dan memaksakan mau berdiri. Kita doakan semoga Kiai lekas sembuh, lekas pulih, diberikan kesehatan. amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Ya. Silakan. Monggo. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Saifuddin, Ketua DKM Masjid Jami Al-Qawi. Terima kasih Ustadz dan Kiai telah datang ini. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah hukum cemburu istri kepada suami ketika suami punya rumah dua. Oh, kalau suami nikah lagi gitu? Judulnya Rumah dua apa gimana ini? Atau istri dua. Saya mesti jelas ya kan bahasanya. rumah dua sama istri dua lain konotasinya. Oke, baik. Jadi gimana Ustaz dijelasin kan biar nggak salah Ya. nangkap nih, gimana? Satu, saya punya rumah dengan istri saya. Siap. Kedua, saya punya rumah di masjid. Oh. Hukumnya seperti apa ini? Kadang-kadang istri saya cemburunya agak susah gitu loh. Makanya saya akan ngeledek-ngeledek. Oh, iya. Pulang dari mana sih ya? Ke rumah Mak Ipe. Oh, iya. Jadi saya senang sekali sih nggodain istri itu supaya cemburu. Karena istri saya itu nggak pernah cemburu sama saya. Oh, siap. Saking percayanya. Ini Masya hukumnya Allah. gimana kalau saya suka ngeledek gitu Ustadz. Siap. Itu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang Ustadz godain nggak cuma istri, kita aja kegoda waktu Ustadz ngasih pertanyaan rumahnya dua. Kita bingung ya kan, maksudnya apa nih? Bahasanya abu-abu banget ya kan? Silakan Kiai, monggo. Jadi bagaimana hukumnya cemburu yang tadi secara kasuistis disebutkan bahwa yang pertama memang rumahnya Ustadz sama istrinya, yang satunya adalah rumah Ustadz dengan rumah Allah atau rumah Allah atau masjid, bagaimana? Ya. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa istri Rasulullah juga cemburu. Kemudian sahabat Rasulullah juga cemburu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu saking cemburunya kepada Ibunda Zainab, sampai-sampai Ibunda Zainab walaupun sampun sedo ini masih dicemburui. Dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa ma'irtu li imraati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila li Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah mencemburui seorang wanita yang lebih kucemburui ketimbang Sayyidah Aisyah. Li'anna kathrata dzikri innaha. Karena saking banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit ngomong Khadijah. Oh, iku koyok Khadijah. Oh, ini sepertinya dulu bikinan Khadijah. Khadijah karena sering disebut-sebut. Dan juga dia unggul-unggulkan sehingga Ibunda Aisyah sampai-sampai cemburu padahal tiangipun sampun sedo. Sudah tidak ada. Berarti cemburu itu apa? Ya cemburu itu boleh. Tapi tidak boleh cemburu buta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada kecemburuannya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saat cemburu macam begitu terhadap istrinya, aku juga punya cemburu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga punya cemburu lebih dari cemburuku ketika ada hamba-hambanya yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau panjenengan kan tadi cuman goda-goda. Kalau goda-goda itu istilahnya bumbu-bumbu penyedap rasa, semakin digoda semakin ada rasa cinta. Begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Kiai. Ibu ada di sini? Oh, ada. Oh, ibu ada di sini. Maaf ya Bu ya. Jadi
Biar nggak gibah, iya, bener. iya. Langsung depan orangnya. Baik, Masya Allah. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Bahwa apa yang ditanyakan Ustadz mungkin juga bentuknya bisa berbeda-beda. Ada orang yang memang di kantor dengan di rumah. Kadang waktunya lebih banyak di kantor daripada di rumah. Ada yang lebih banyak di pekerjaan daripada di rumah. Istri cemburu, kapan Pak punya waktu buat rumah? Kapan Pak punya waktu buat istri? Gitu ya Kiai ya? Ya baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai tadi bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita bersikap. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, terima kasih banyak Kiai. Habis ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu. Saya mau pantun disautin ya. Bisa ya? Oke. Ke pasar baru lewat Gambir. Kurang semangat. Ke pasar baru lewat Gambir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir Ngacir. Sejati neng urip iki umpamana wong lelungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di jamaah Masjid Al-Qawi insyaallah hidupnya bareng-bareng makmur. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Qawi insyaallah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya bareng-bareng guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai. Barakallah. Sehat ya, cakep banget ini. Kita Kiai, nggak berdua nih. nggak berdua. Yuk kita nanya yuk. Tanya yuk. Ada yang tanya. sendirian tuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengannya sopo yuk? Purwati. Purwati. Munawir datang. Perpat. Aku mau diinjak. Alhamdulillah. Asli dari mana Bu? Jawa Timur. Jawa Timur. Wong Jember. Sanes. Tiang mana, putih. Bu? Oh, tiang listrik. Orang mana Bu? Dari Jawa Timur, kelahiran Pasuruan, tapi kan nama Bapak Angkatan Darat pindah-pindah. Oh, gitu. Berarti mabur-mabur ya Allah. Kelahiran di asrama. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jadi pejuang top ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, saya dengan pemirsa kita mau ngaji bareng-bareng surah Al-Qamar ayat number 9. Understand? Yes. Yes. Number 9. Number 9. Berapa nomor? Songo. Nomor songo. Bu Purwati silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abna wa qalu majnun wa najudir
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ma. Satu, dua, tiga. Ya Allah, ini mantap, agak mendingan. Agak mendingan, kompak semuanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin fakazzabu abdana. Satu, dua, tiga. Ini bareng-bareng begini gimana dewekan ya? Dites dulu aja. Ntar dulu, kelarin dulu. Kelarin Bu ya? Ya. Ya Pak ya? Ya. Fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir. Satu, dua, tiga. Ya Allah. Oke, nah pemirsa, sebelum kita mengaji bareng-bareng ya, yang baik kita ambil, yang jelek kita buang ya Bu ya. Coba si burung gelatik membeli kaca. Cakep. Yang cantik suruh baca. Coba ibu yang ini nih. Yang itu dong. Iya, oke. Satu, dua, tiga. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir. Sadaqallahul azim. Burung gelatik makan dompet. Cakep. Yang cantik aku dapet. Yuk pemirsa. Coba ntar dulu yang bapak-bapaknya dulu. Oh ya bapak-bapak. Nah coba yang ini nih, kita coba nih. Nah ini nih. Nah. Mas namanya siapa Mas? Husen. Ya silakan Husen coba. Ya. Langsung 1, 2, 3. Kadzabat qabluhum qaumu Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir. Iya. Sadaqallahul azim. Gimana Kiai? Gimana? Masya Allah. Gimana Kiai? Itu namanya Husein gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah. Nah begini-begini kudu dicontoh ya nggak? Ya. Semangatnya udah Burwati ya nggak? Iya. Udah semangat lah diterusin ama yang mudaan. Iya. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, ini nyengir tapi mikir ya. Iya. Nyengir tapi mikir. Kazzabat ya. Kafnya di apa? Yuk kita makhrajul hurufnya kita baca bareng-bareng ya. Kakiku kak. 1, 2, 3. Kakiku kak. Kukang. Kukang. Lah iya ntar dulu ketawanya mak. Ya Allah. Lanjut. Nah kemudian zal ini kudu yang kemarin ada namanya nabroh ya. Kazzabat. 1, 2, 3. Kazzabat. Nah kalau begini bareng cakep. Iya. Qablahum di sini ada namanya bacaan qol. Ini mau jawab kenceng takut salah. Qolqolah. Qolqolah. Kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan ya
karangan Asy Syahid Nabhan Al-Hadrami dijelaskan begini, Bo. Ya. Dengerin, Bo. Iya. Qalqalatuy yajma'uha qadabu jadid bayil laza waqfin wa syaqnin tursyadi. Ngerti ora artinya, Bu? Ora. Kemudian kaumu Nuhin. Kenapa di sini ada namanya kaumu? Nggak dibaca kaumun karena susunan idofah. Nih ngerti apa kagak nih? Ya ngerti. Udah deh pokoknya tahu aja deh Pak Ustadz gitu. Kaumun Nuhin 1, 2, 3. Kaumun Nuhin. Oke, kaumun dibaca mat'al. Menang baik. Kaumu dibaca mat'al. Dibaca mat'al. Diem, pertama jawab, yang kedua kagak jawab. Madlin artinya lentur. Nuhin, ini kalau ini madlen, kalau yang ini madas, li atau matobi, tobi ya asli ya tobi. Understand? Yes saja deh. Bubur sampai melotot begini, ya Allah. Tuh. Nah, kenapa kita sering membaca Al-Quran? Karena setiap huruf nanti akan memberikan syafaat sama kita. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, al-maghiru bil Quran ala safaratil kiramil barara. Orang yang senang mahir dalam Al-Quran nanti bareng dengan para malaikat. Fakazzabu. Ini apa dibaca mat asli, kalau yang ini madlin. Understand? Fakazzabu. Sama di sini namanya mat as. Panjangnya dua harok. Hah? Oh, apa? Iva, ini ada request. Alhamdulillah. Tadi tanwin ketemu fa, kan dibaca ahkamutan winin wanun. Itu ada yang ikut joget. Alhamdulillah. Ngelihat gesturnya begini ikutan. Alhamdulillah. Oke, ini ikhfa. Nah, kemudian di sini sekarang abadana kolkol. Understand? Yes. Kolkolah. Kalau ingat kolkolah, ingat Kiamat kan ada yang kecil, ada yang gede. Oh, kubro sama suro. Lah iya, kiamat suro kan mati, ya kan? Iya. Mati. Iya, mati. Iya. Lihatnya jangan kemari. Kalau kiamat kubro semuanya mati semua. Wah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, terus ini. Terus ini. Ya. Udah, oke. Kita nanti dari sini mudah-mudahan dibuka di rumah masing-masing. Lah kalau nanggung biasanya yang penasaran ya Bu ya. Iya. Mendingan yang nanggung ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Nenek lampir naik sepeda, mundur ke belakang kejebur sumur. Kalau bapak ibu ingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalau ingat Kiai Munawir ngacir sebelum tidur, kita nggak mimpi buruk ya Bu ya. Masya Allah. Makasih banyak Kiai, ilmunya bermanfaat. Ya. Dan buat yang penasaran tadi yang terakhirnya bacanya gimana Kiai? Coba biar jelas yang terakhirnya. Yang terakhir. Burung gelatik makan dompet. Cakep. Ada yang cantik saya dapat. Ya. Bacain dong, bacain yang terakhir. Qalu majnunu wasdujir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita setelah ini akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata. Amin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كثير، يا مغني كل فقير، يا مأمن كل خائف، يا صاحب كل فريد، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير. يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير، ونسألك التيسير معافة في الدين والدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا، بل مقاصدنا، حقق أمالنا، تمم رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وحقق بفضلك آمالنا، وسهل لبلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا، وكن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واسبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واصرف عنا كيد الفجر وسر الأسرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من عذاب النار برحمتك يا عليم يا ستار، يا قوي يا قهار، يا مكور الليل على النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku yang sudah hadir kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qawi yang ada di daerah Cibubur. Bapak-bapak terima kasih. Pemirsa iNews kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mendukung program Cahaya Hati Indonesia dan selalu hadir dalam acara Cahaya Hati Indonesia ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan kali ini benar-benar membekas ke dalam diri kita. Dan kita ingat bahwa penting bagi kita sebagai kaum muslimin untuk menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita agar kita tidak berprasangka buruk terhadap orang, tidak melihat keburukan orang dan membicarakan keburukan saudara kita. Nah, untuk itu semua tentunya kita senantiasa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kecemburuan kita itu hanya cemburu kepada orang-orang yang dengan hartanya, ilmunya selalu melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, sehingga kita mau melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan semata-mata karena Allah. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa Billah